What's up Auto Junkies, ini dia sedan listrik global pertama yang dibawa oleh Kia berukuran midsize ya. Yang mana ini seksi banget buat gua, bentuknya nggak lazim. Kayaknya udah nggak banyak bentuk mobil yang kayak gini. Tapi Kia berani bentuknya kayak gini. Dan memang ini masih diperkenalkan untuk di ajang Gias 2025. Kira-kira apakah akan masuk ke Indonesia dan bagaimana spesifikasinya, bagaimana kelebihan mobil ini, luar dan dalamnya? Langsung aja kita kupas tuntas. Kita mulai dari eksterior belakangnya Auto Junkies. Bisa kita lihat dia punya kaca yang landai banget ya belakangnya. Karena sekali lagi ini adalah sebuah fastback yang membuatnya terlihat beda, terlihat seksi ya menurut gua. Kita mulai dari atas, dia ada shark fin antena. Di sini ada ala-ala spoilernya. Tipis saja dia bikin dua kebelah gini, dibikin warnanya juga belang. Jadi ikonik banget. Terus ini dibikin aksen lagi warna hitam, seakan-akan kacanya sampai bawah. Tapi ini udah bagian dari bodinya, dari pintu belakangnya. Di sini dikasih sedikit pemanis, ada ductile-nya gitu. Logo Kia baru tentunya, dan kita dikasih lihat bagian sininya clear karena lampunya tipis aja di bagian ujung dan ujung. Udah full LED tentunya. Keren banget desain lampunya Kia sekarang ya. Terus bagian bawah kita lihat sisi bempernya dibikin belang juga, two tone, manis juga. Di sini ada mata kucingnya kiri kanan gitu, vertikal, berani banget nih tarikan garisnya berubah warnanya tuh berani gitu ya. Terus bagian sini ini pasti untuk bagian rear fog lampnya. Dan di sini ada kamera juga untuk kamera 360 dan juga kamera mundur ya. Kelihatan mobilnya tuh cukup panjang ya. Dan bagian belakangnya nih, karena dia fastback, membuat dia landai belakangnya jadi seksi. Dan juga dia punya warna yang anti mainstream tentunya. Warnanya di sini dibikin semi doff gitu ya. Jadi masih ada sebenarnya pantulan-pantulan cahayanya, tapi dibikin semi doff. Jadi beda, jadi lebih futuristik. Tarikan garis bodinya lebih kelihatan. Meskipun memang lebih ke bulat ya bagian pintu-pintunya gini. Nah, dibikin bagian pilar-pilarnya juga warnanya hitam, jadi kelihatan atapnya tuh floating. Terus untuk handle-nya sama, kebanyakan EV sekarang dibikin jadi kayak gini, flush ya, bisa rata juga. Untuk aerodinamika tentunya, dan tetap dikasih aksen warna hitam-hitam di sliding sekeliling bodi mobilnya, biar kelihatan lebih gagah. Untuk dimensinya, panjangnya Kia EV4 ada di 4.730 mm, lebarnya di 1.860 mm, tingginya ada 1.480 mm, dan wheelbase-nya di 2.820 mm. Untuk velgnya, kalau velgnya sih gue bisa lihat dia punya desain yang nggak kalah futuristik, keren banget. Kelihatan di sini kotak-kotak gitu ya, two tone gayanya, permainan dari two tone-nya juga unik. Velgnya sih kelihatan velg masa depan gitu ya, keren. Dopnya juga ditutup kayak gini nih buat si lug nuts-nya. Depan belakang tentunya udah cakram. Depannya dia punya tampang yang unik banget dengan tiger face, tentunya bahasa desain yang sekarang buat Kia ya. Dan dia punya ini nih, small cube LED projector light. Jadi dia kecil-kecil nih untuk bagian lampunya, tapi banyak proyektor semua, dibikin vertikal juga. Jadi memang punya tampang yang unik banget, beda dari kebanyakan mobil-mobil EV sekarang. Kayaknya emang berani beda banget nih. Lanjut lagi, dia diberikan aksen menyatu dari ujung ke ujung warna hitam kayak gini. Di tengah-tengahnya dia ada kamera 360-nya, dan di sini juga dia ada ini ya, buat pengaturan aerodinamika. Jadi bisa ketutup otomatis, kebuka juga otomatis sesuai kebutuhan. Jadi di sini buat aliran udaranya. Terus di bagian tengahnya juga ada radar buat ADAS-nya. Sensor-sensor parkirnya lengkap juga di bodi, di bagian bempernya, tapi warna bodi jadi rapi. Cupnya dibikin kayak landai gede banget gini. Kelihatan gede banget emang cup depannya. Tapi polos ya, bersih. Jadi kelihatan emang simple. Dan di bagian atas itu tentu saja ada radar lagi, ada kamera buat ADAS-nya lagi. Gimana nih menurut kalian Auto Junkies? Bentuknya unik gak? Masuk gak ke selera kalian? Komentar ya di bawah.
Ternyata di bagian depannya kalau kita buka cupnya, di sini tertutup cover. Kita hanya bisa ngelihat di sini ada aki. Di balik covernya ini ada buat elektrik motornya, buat wiper, terus buat liquid ya, buat cairan pendinginan. Nah, tapi memang mobil ini kan belum ada spek khususnya yang di Indonesia. Mobil ini lagi diperkenalkan, tapi dia ada pilihan nih. Ada yang long range sama yang standar range, dimana kalau yang standar range-nya itu ada di 58,3 kWh dengan range hingga 430 km. Sedangkan untuk yang long range-nya ada di 81,4 kWh, range-nya bisa sampai di 633 km. Yang mana udah lebih dari cukup tentunya buat sebuah sedan ya. Sekali lagi, emang peruntukannya buat di perkotaan, sebenarnya buat kalian yang suka sama commuting di perkotaan, tapi suka sama feelingnya nyetir dari sebuah sedan gitu. Untuk pengecasannya kita bahas. Untuk chargingnya dia ada di sebelah kanan depannya si mobil, dan udah CCS Type 2 dengan fast charging 10 hingga 80% bisa tuntas hanya dalam waktu 30 menitan aja dengan fast chargingnya 350 kW ya. Interiornya Kia EV4 asik banget, interiornya gue suka, dan tentunya materialnya juga ramah lingkungan, hasil daur ulang. Interiornya fresh banget, desainnya tuh beda dari apa ya, bisa dibilang saudara-saudaranya mungkin kayak EV6, EV9. Yang ini punya gayanya sendiri lagi gitu, yang mana tetap asik, tetap futuristik, dan tentunya pengen memberikan kesan yang simple tapi fungsional semua gitu. Nah, di sini yang paling kelihatan, yang ketara banget tentu saja layarnya. Layarnya gede banget, ini 30 inch. Jadi head unitnya gede banget. Terus nyambung lagi sama cluster instrumennya yang udah digital juga. Jadi memang kelihatan dia seamless gitu ya. Nyatu dari ujung ke ujung. Berasa memang kendaraan masa depan gitu. Lalu interiornya dia two tone, warna hitam dan juga warna apa ya ini, hampir putih gitu ya. Jadi kesannya tuh emang mewah. Dan yang gue suka sekali lagi dari sebuah EV tentunya adalah kepraktisannya, karena dia flat rata bagian bawahnya, flat floor, sehingga bagian tengahnya bisa dibikin floating kayak gini, dibikin buat kita naruh-naruh barang, jadi praktis ya. Ada wireless charging di atasnya sini, cup holder yang bisa kita adjust juga, bisa kita sesuaikan mau jadi tempat penyimpanan atau jadi cup holder. Di sini ada yang ngambang lagi, termasuk ada tombol-tombol fisiknya juga tetap di sini. Ada buat kita turunan, ada buat kita parkir, kamera 360 dan juga auto hold, serta masih ada lagi ruang penyimpanan bagian armrestnya. Sini juga masih bawahnya gede. Nah, bagian atasnya baru ini tombol-tombol yang kapasitif ya, buat audio, lalu ini buat AC. Ini hazardnya, volume sama mute-nya ada di sini, kisi AC-nya tetap kelihatan dan pengaturannya mudah ya, nggak ribet. Kalau mobil kecanggihan biasanya ada yang ribet, tapi yang ini enggak. Steeringnya dibikin two tone juga, keren. Logo Kia-nya nggak di center, tapi dia geser ke kanan. Suka gue, estetiknya bagus nih. Terus juga dia tombol-tombolnya khasnya mobil-mobil Korea sekarang, tetap mudah dipahami, interface-nya gampang. Ada regenerative braking juga yang terbaru nih, kabarnya yang 3.0. Terus juga di sini tuas-tuasnya untuk wiper dan juga untuk lampu udah auto semua. Nah, ini shift by wire. Dia di sebelah sini, nyala matiin mobilnya juga ada di sebelah sini ya tombolnya. Dan drive mode di tengah sini. Wih, asik. Seru. Dia setirnya juga nggak benar-benar presisi bulat ya, tapi dia agak ada ininya. Ada siku-sikunya bagian atas dan bawah. Jadi flat top dan flat bottom kesannya. Joknya khasnya Kia. Dia agak emang dibikin rebah, dibikin turun banget. Steeringnya bisa tilt teleskopik tentunya. Dan pengaturan jok juga udah elektrik, lengkap dengan lumbar support. Ya, berasa mobilnya tuh bisa rendah banget. Apalagi ini sebuah sedan. Di atas kita dapat sunroof lumayan gede, enak biar kabinnya nggak kelihatan sempit gitu ya. Di sini ada tombol-tombol lagi buat pengaturan sunroof. Ada Kia Connect nih, ada SOS, lampu-lampu kapasitif, auto dimming. Atapnya dia plafonnya dibikin warna gelap. Terus ada sun visor juga. Lampunya di sini udah LED, otomatis mati, jadi dia praktis ya. Nggak ada yang kelupaan.
Oh ya, di sini juga ada tombol lagi nih buat kita. Ini yang gue suka ya dari Kia ya. Dia bikin si bagian Type C-nya dia bisa jadi colok doang buat ngecas, atau colok juga sekalian jadi kabel data. Ini nih pintar banget nih. Gue suka. Terus di sini juga ada buat slot ya Type C lagi, dan ini buat lighting. Gitu. Overall interiornya asik banget. Bagian door trim juga dia simple aja. Bagian-bagian si ambient lightnya tipis-tipis tapi tetap manis. Dan di sini ada memory seat, ada cooler heater seat, dan juga ada pemanas buat setir. Gitu. Tombol-tombol fisiknya masih banyak bisa dibilang, dan gue suka. Oh ya, Harman Kardon untuk bagian speakernya jadi pol banget nih harusnya. Di row keduanya gue dapat posisi duduk yang ternyata bisa mirip-mirip kayak tadi gue nyetir. Jadi lumayan sporty juga bisa dibilang duduk di belakang ini, karena joknya dibikin rendah dan juga bikin agak celup nih bagian bawahnya. Jadi memang posisi duduknya kita agak masuk kayak gini, tapi menghasilkan ruang kepala yang akhirnya lebih besar lagi. Jadi headroomnya masih bisa dapat sekitar 5-6 jari buat gua, dan legroomnya masih bisa sampai 12-13 jari. Yang mana ini udah lebih dari cukup untuk sebuah sedan, dan duduknya tetap nyaman, jadi relax juga nih, lumayan enak. Dan kita masih dapat kenyamanan berupa armrest di sebelah sini dengan cup holder. Sebelah sini armrest juga empuk. Warna two tone-nya, materialnya masih hadir di sini, kulit yang hasil daur ulang juga ya tentunya. Tapi memang karena ini sebuah sedan, jadi dia fix ya. Bagian joknya udah nggak bisa di-adjust lagi. Tapi ini cukup rebah karena itu tadi bentuk joknya tuh miring gini nih. Jadi agak celup gitu ke bawah. Safety juga lengkap dengan seat belt-nya lengkap, headrest-nya lengkap, Isofix juga hadir. Lalu juga untuk AC kita dapat ya double blower, sebelah sini 2 kisi, sebelah sini ruang penyimpanan, dan dapat untuk slot USB Type C 2 buah kiri kanan joknya. Joknya dibikin kayak abang-abangnya ya, kelihatan futuristik dengan hard case kayak gini belakangnya, dengan penyimpanan juga di sebelah sini. Overall masih nyaman karena dia juga flat floor ya. Jadi kalau mau duduk di tengah pun masih oke, meskipun emang kan keras ya ini karena dia armrest. Tapi masih oke. Lebih tinggi dikit aja. Joknya empuk loh. Dan karena dia sebuah fastback, dia punya bagian bagasi yang cukup unik. Bentuknya kan landai kayak gini. Sebenarnya pembukaannya sama kayak sebuah sedan. Tuasnya udah elektrik, udah ada power tailgate kayak gini juga. Jadi dia luas banget, lumayan tinggi juga. Dan ya ini, dalam kayak sedan, tapi lumayan tinggi kayak hatchback. Asik banget ya, ruang bagasinya tuh jadi sangat fungsional, praktis. Oke, jadi itu dia first impression kami terhadap Kia EV4 yang sedan. Karena sebenarnya mobil ini juga ada yang varian hatchbacknya ya. Tapi yang sedan ini bentuknya fastback kayak gini emang seksi banget. Dan bagaimana menurut kalian Auto Junkies, apakah mobil ini layak buat dijual di Indonesia? Dan berapa harga yang pantas buat mobil ini? Komentar di bawah ya. Nah, buat kalian Auto Junkies yang penasaran sama line up Kia, bisa pantengin untuk sosial media mereka juga di sebelah sini. Dan kalau kalian juga suka terkait video kami kayak gini, nge-review mobil, kalian bisa like dan juga subscribe channel YouTube kami, serta follow juga Instagram kami di laknats_aj di sebelah sini. Oke, berarti sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga buat Kia Indonesia karena telah membawa mobil ini untuk kami lihat langsung dan untuk kami review juga. Asik banget mobilnya. Gua Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Ride safe and Godspeed.